Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Anda Bin dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Sepekan Luar Fidah. Ada Bapak Pengurus, ada jajaran guru, ada teman-teman insyaallah berbahagia dan tidak lupa ada kedua orang tua di rumah. Semoga sehat selalu. Nah, jadi di sini saya Nafsana Ali Arif di kelas 12 MA Al-Qanar Fidah akan mempresentasikan kitab Tiblian bab yang ke-18. Nah, jadi di sini langsung aja. Jadi, bagi seseorang yang menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu dan membicarakan maknanya, tapi padahal dia tuh bukan ahli dalam bidang itu, maka hukumnya itu haram, jadi kita tidak diperbolehkan. Terus habis itu, bila seorang yang memperdebatkan Al-Quran itu, dia tuh disebut dengan orang kafir, seperti itu. Jadi kita nggak boleh menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, bicara tentang Al-Quran padahal kita tuh bukan ahlinya, sudah itu memperdebatkan Al-Quran yang enggak, nah kayak gitu hukumnya tuh haram dan kafir, seperti itu. Nah, terus itu bila kita tidak menanya tentang Al-Quran, maka tanyakanlah dahulu alasannya pada diri kita sendiri. Jadi kita tuh harus tanya dulu sebelum kita nanya ke orang, kita tuh harus tanya ke diri kita sendiri. Apa hikmah dari pertanyaan yang akan kita tanyakan itu, seperti itu. Terus habis itu juga makruh hukumnya bagi kita kalau misalkan kita tuh mengatakan aku lupa ayat ini, tapi hendaknya kita tuh mengatakan aku telah dilupakan oleh ayat ini, karena Nabi Muhammad tuh pernah berkata bahwasanya kalau misalkan kalian ngomong aku lupa sama ayat ini, itu sebenarnya kalian itu kayak benar-benar udah dijadiin lupa sama ayat itu, seperti itu. Nah, maka hendaknya ngomongnya tuh aku telah dilupakan oleh ayat ini, bukan aku lupa ayat ini, seperti itu. Nah, terus habis itu kita juga diperbolehkan menyebutkan surat-surat Al-Quran menggunakan namanya, contohnya seperti Al-Baqarah, Al-Fatihah, An-Nisa, Al-Jasiyah, Al-Waqiah, Al-Furqan, An-Nur, seperti itu. Jadi kita diperbolehkan menyebutkan menggunakan namanya, seperti itu. Nah, sebab itu kita dilarang kita tidak dilarang mengatakan ini qiraah Nafi, ini qiraah Hamzah, seperti itu. Jadi kita diperbolehkan. Terus itu orang kafir itu tidak dilarang mendengar bacaan Al-Quran, tapi mereka tuh dilarang untuk menyentuhnya. Terus orang-orang kafir itu diperbolehkan mempelajarinya apabila keislamannya itu dapat diharapkan. Jadi kayak misalkan masih ada kemungkinan biar dia tuh masuk Islam, nah kayak gitu berarti dia diperbolehkan untuk mempelajari. Tapi kalau misalkan nggak ada, berarti nggak diperbolehkan, seperti itu. Nah, terus habis itu media menulis, ada yang mengatakan bahwasanya kalau misalkan ada ayat-ayat Al-Quran itu kayak misalkan di gelas terus diukirin ayat-ayat Al-Quran seperti itu, nah itu diperbolehkan untuk mencuci, terus seperti itu kan dicuci. Terus kalau misalkan kayak kita di makanan seperti ada ayat Quran atau tulisan-tulisan Arab seperti itu, nah itu kita diperbolehkan untuk makannya. Tapi kalau misalkan kita menulis di kayu terus kita membakarnya, itu tidak diperbolehkan. Terus habis itu ada penulisan Al-Quran lagi, menurut Atta kalau misalkan itu diperbolehkan menulis di dinding arah. Terus ada juga menurut Malik diperbolehkan menulis tulisan Arab itu pada kayu dan kulit. Terus habis itu kita juga disunahkan untuk melakukan nafs dengan Al-Quran, seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.